Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah teks yang usianya ribuan tahun bisa jadi semacam cetak biru, ya, blueprint, buat membangun masyarakat yang adil? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas surah An-Nisa. Ini surah keempat dalam Al-Quran, dan ini bukan cuma soal spiritualitas loh. Ini adalah panduan legislatif yang super detail yang meletakkan fondasi tatanan sosial mulai dari keluarga sampai negara. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama surah ini. Namanya An-Nisa, artinya para wanita. Ini surah keempat, isinya 176 ayat. Tapi yang paling penting di sini adalah klasifikasinya, Madaniyah. Ini kuncinya. Artinya surah ini turun di Madinah, di masa ketika komunitas muslim itu bukan lagi sekedar kelompok dakwah, tapi udah jadi masyarakat yang lagi aktif membangun peradaban, lengkap dengan hukum dan pemerintahannya. Jadi siap-siap ya, karena kita akan banyak banget bahas aturan-aturan praktis yang membentuk kehidupan sehari-hari. Nah, pembahasan kita bakal dibagi jadi 4 bagian besar. Pertama, kita cari tahu kenapa sih namanya para wanita. Kedua, kita lihat gimana surah ini jadi semacam perisai buat kelompok yang paling rentan. Ketiga, nah ini dia, kita masuk ke bagian yang paling matematis dan revolusioner, hukum waris. Dan yang terakhir, kita lihat gambaran besarnya, gimana semua aturan ini ngebangun pilar-pilar keadilan dan komunitas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Dari sekian banyak topik penting, iman, perang, ibadah, kenapa justru surah yang dinamai para wanita yang jadi salah satu pilar utama hukum sosial dalam Al-Quran? Ada rahasia apa di baliknya? Jawabannya itu ada di sudut pandangnya. Surah ini seolah-olah ngasih tahu kita, kalau kamu mau ngukur seberapa adil suatu masyarakat, jangan lihat orang-orang kuatnya. Justru lihat gimana mereka memperlakukan kelompoknya yang paling lemah. Jadi penamaan para wanita ini bukan berarti topiknya terbatas, tapi justru menjadikan posisi wanita dan anak yatim sebagai tolok ukur utama untuk membangun tatanan sosial yang adil dari akarnya. Terus gimana sih bentuk perlindungannya secara konkret? Karena ini bukan sekedar teori loh. Mari kita lihat aturan-aturan hukum yang sangat praktis dan jelas yang ditetapkan surah ini untuk melindungi mereka yang paling beresiko di masyarakat. Dan surah ini nggak pakai basa-basi, langsung ke intinya. Ayat kedua ini perintahnya lugas dan kuat banget. Ini bukan saran, tapi perintah tegas. Kasih harta anak yatim ke mereka kalau mereka udah dewasa, dan jangan sekali-kali kamu tukar aset bagus mereka dengan asetmu yang jelek. Ini adalah fondasi dari prinsip amanah dan perwalian. Dan ini tuh bukan cuma satu ayat aja loh. Surah ini membangun sebuah sistem perwalian yang super lengkap. Aturannya jelas banget. 1, jangan pernah salah gunakan harta mereka. 2, jangan kasih kontrol kalau mereka belum matang secara pemikiran. 3, bahkan ada perintah untuk ngetes dulu kedewasaan mereka sebelum aset diserahkan. Dan puncaknya, ada peringatan yang sangat keras di ayat 10 tentang konsekuensi memakan harta anak yatim. Ini benar-benar kerangka perlindungan finansial yang menyeluruh. Perlindungannya nggak berhenti di anak yatim aja. Surah ini juga secara fundamental mengubah status ekonomi perempuan. Ayat 4 misalnya, menetapkan mahar itu bukan kayak harga beli, tapi sebagai pemberian tulus dengan kerelaan. Terus, yang nggak kalah radikal, ayat 19 secara tegas melarang praktik zaman dulu, di mana perempuan bisa diwariskan begitu saja seolah-olah mereka barang. Ini adalah langkah besar yang memberikan perempuan kemandirian finansial dan hak untuk menentukan pilihan. Oke, dari hak-hak individu, kita sekarang masuk ke salah satu bagian yang paling detail dan bisa dibilang paling revolusioner dalam surah An-Nisa. Sistem hukum waris. Coba deh kita resapi ayat ini sejenak. Di zaman di mana perempuan seringkali nggak dapat apa-apa dari warisan, ayat ini turun dengan pernyataan yang luar biasa. Walim nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula. Bukan cuma itu, bahkan ditegaskan lagi, baik sedikit atau banyak. Ini adalah sebuah revolusi sosial. Hak waris bagi perempuan ditetapkan sebagai sesuatu yang pasti dan nggak bisa diganggu. Nah ini dia rinciannya. Kelihatannya mungkin ribet ya, penuh angka dan perhitungan. Tapi sebetulnya tujuan utamanya itu simpel banget. Menciptakan kepastian hukum yang mutlak dalam pembagian harta. Dengan adanya formula yang pasti dari Tuhan, potensi konflik keluarga bisa diminimalisasi. Dan yang terpenting, hak setiap orang, terutama perempuan dan anak-anak yang dulu sering terabaikan, sekarang dijamin secara ilahi. Ini adalah keadilan distributif yang dilembagakan. Oke, kita udah bahas aturan-aturan spesifik dalam keluarga. Sekarang, surah ini bakal ngajak kita untuk zoom out. Kita akan lihat gimana prinsip-prinsip keadilan yang sama diperluas cakupannya dari unit terkecil yaitu keluarga ke lingkup yang lebih besar, yaitu masyarakat. Dan disinilah kita melihat gambaran utuhnya. Prinsip keadilan yang tadi kita lihat dalam warisan, sekarang jadi pilar masyarakat. Polanya jelas banget. Pertama, integritas, yaitu sampaikan amanat.
Kedua, keadilan hukum, tetapkan hukum dengan adil. Ketiga, tatanan sosial, taat pada pemimpin. Dan keempat, jaring pengaman sosial, berbuat baik kepada sesama. Ini seperti resep lengkap untuk membangun masyarakat yang stabil dan penuh kepedulian. Dan surah ini nggak main-main soal konsekuensinya. Di ayat 13 dan 14 disajikan dua pilihan yang kontrasnya tajam banget. Mengikuti aturan-aturan hukum ini bukan cuma soal jadi warga yang baik, tapi ini adalah inti ketaatan kepada Tuhan, yang ganjarannya adalah kemenangan yang agung. Sebaliknya, melanggar batas-batas ini punya konsekuensi yang sangat berat, yaitu azab yang menghinakan. Ini menunjukkan betapa krusialnya panduan sosial ini. Jadi kalau kita simpulkan, surah An-Nisa ini jauh lebih dari sekedar surah tentang wanita. Ini adalah cetak biru sosial yang sangat komprehensif. Visinya adalah sebuah masyarakat yang tegak di atas pilar keadilan, dilandasi kasih sayang, dan yang paling penting memberikan perlindungan hukum yang kokoh untuk semua anggotanya, terutama mereka yang paling membutuhkan. Nah, sebagai penutup, coba deh kita tarik ini ke zaman sekarang. Di tengah semua obrolan kita hari ini soal kesetaraan gender, keadilan ekonomi, dan jaring pengaman sosial, gimana relevansi sebuah cetak biru yang usianya sudah 14 abad nih? Apakah prinsip-prinsip keadilan dalam surah An-Nisa masih bisa jadi sumber inspirasi atau malah jadi tantangan buat cara kita memandang masyarakat ideal masa kini? Ini pertanyaan yang menarik banget untuk kita renungkan bareng-bareng.